Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, bernama dia Politeknik Imigrasi, nama Raditya Pandiakusuma, NRT 1545, Program Studi Hukum Keimigrasian B. Di sini saya akan menerangkan tentang penerapan kebijakan izin tinggal keimigrasian di Indonesia saat pandemi COVID-19. Pendahuluan dari topik ini adalah menurut kabar yang tersiar di seluruh media massa saat ini menunjukkan dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena telah terciptanya pandemi baru yang telah mewabah, yaitu Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut COVID-19. Sedangkan di Indonesia sendiri, munculnya indikasi kasus positif COVID-19 telah muncul pertama kalinya terdapat di Depok, Jawa Barat yang menginfeksi 2 orang. Hingga jumpa pers pertama kali, informasi mengenai wabah disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan pada Maret 2020. Dalam upaya pencegahan ini, pemerintah Indonesia rupanya memiliki perhitungan tersendiri dengan tidak mengambil kebijakan lockdown untuk menekan penyebaran wabah COVID-19 itu sendiri. Tidak seperti negara-negara tetangga, namun lebih memilih untuk mementingkan kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas di semua sektor. Dalam rangka mengurangi mobilitas ini, pemerintah tidak hanya memfokuskan pada sektor dalam negeri saja, namun juga memperhatikan lalu lintas internasional melalui Ditjen Imigrasi yang memiliki peranan yang sangat penting sesuai tugas dan fungsi keimigrasian. Hal tersebut sesuai dengan bunyi dari pengertian keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yaitu hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Oleh karena itu, demi terjaganya penegakan kedaulatan Indonesia, pemerintah diharapkan dapat menciptakan suatu terobosan kebijakan terkait dengan lalu lintas orang asing dan pengawasan orang asing di Indonesia untuk keamanan negara. Bahkan bisa saja negara ini menolak masuknya orang asing yang datang ke wilayah Indonesia jika memang kondisi dalam negeri sangat tidak memungkinkan untuk dikunjungi. Selanjutnya, menuju inti dari topik pemberian izin tinggal keimigrasian di Indonesia saat COVID-19, yaitu pada saat keadaan normal. Awalnya Indonesia memiliki sebuah kebijakan imigrasi yang diharapkan bisa menunjang kegiatan pariwisata dan meningkatkan jumlah kunjungan orang asing dengan cara mengizinkan pengunjung asing dari 169 negara untuk masuk ke Indonesia tanpa harus mengurus visa kunjungan terlebih dahulu atau biasa disebut bebas visa kunjungan. Dengan memperoleh visa atau fasilitas bebas visa tersebut sesuai pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, di mana peraturan ini mencangkup beberapa jenis visa untuk kebijakan kedatangan beberapa negara dengan tujuan pariwisata, bisnis, investasi, seminar, kunjungan pemerintah, atau pertemuan agenda. Namun, seiring berjalannya waktu, akibat dari pandemi ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan kebijakan imigrasi baru yang menanggapi masalah seperti pergerakan orang dan pembatasan perjalanan bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ada di dalam negeri ataupun yang akan datang ke negara ini. Pada bulan Maret 2020, sesuai peraturan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang penghentian sementara visa kunjungan. Lalu, Kemenkumham menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian visa dan izin tinggal darurat dalam upaya pencegahan masuknya virus corona. Sementara itu, jika melihat langkah antisipasi pembatasan pada negara sumber terdampaknya COVID-19, yaitu Cina, yang beberapa WNA-nya terlibat dalam proyek strategis nasional, harus melewati skema pengajuan visa melalui kantor perwakilan Republik Indonesia di negara yang terdampak dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti membawa surat bebas COVID-19 dari ahli kesehatan setempat yang menyatakan keamanan dan kesehatan warga negara asing tersebut dalam bahasa Inggris, menjelaskan telah dikarantina 14 hari di wilayah tanpa COVID di Republik Rakyat Cina dan akan diisolasi kembali selama 14 hari oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2020 juga ditegaskan bahwa bagi warga negara asing di luar Cina diberikan izin untuk memperpanjang kembali dalam keadaan darurat dikarenakan agar masa legitimasi ITAP tidak lewat, sehingga orang asing yang pernah tinggal di Indonesia
dapat kembali dengan aman tidak terkendala administratif setelah masa pandemi COVID-19. Kemudian, pada bulan Mei 2020, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 pada tahun 2020 diterbitkan bahwa kebijakan imigrasi perbatasan yang terkendali telah diundangkan oleh Ditjen Imigrasi, di mana izin tinggal sementara dan pemegang tetap penduduk, entah itu yang sudah berakhir maupun yang akan berakhir, pemegang visa kerja proyek strategis nasional diperbolehkan masuk dan meninggalkan Indonesia. Oleh karena itu, tata kelola dari sebuah kebijakan darurat keimigrasian harus berjalan dengan senada dengan keamanan perbatasan. Karena itu juga menunjukkan otoritas yang kompak di antara badan-badan dan kebijakan terfragmentasi. Maka dari itu, perlu diperhatikan karena di awal pemberian ITKT ini, kebijakan tersebut dapat diharapkan sebagai solusi di masa sulit yang cukup efektif bagi pemerintah Indonesia yang difungsikan untuk menanggulangi beberapa pekerjaan rumah keimigrasian, sekaligus menjawab kelangsungan izin tinggal para warga negara asing di negara ini. Kebijakan pemerintah terkait pemberian ITKT adalah kebijakan darurat baru yang pelaksanaannya perlu dipatuhi, dipahami, dilaksanakan, dan diawasi oleh semua stakeholder demi kelancaran terciptanya tujuan bersama. Maka, Ditjen Imigrasi telah memberikan beberapa SOP atau peraturan penanganan warga negara asing meskipun masih banyak halangan di lapangan, seperti pengidentifikasian untuk membatasi orang luar agar tidak masuk ke Indonesia. Petugas imigrasi, terutama yang berada di garda terdepan saat bertemu orang asing seperti di TPI Laut dan Udara maupun pos perbatasan, diharuskan menggunakan protokol kesehatan lengkap seperti penutup wajah, masker, sarung tangan, dan pembersih tangan. Langkah ini dipilih akibat dari dampak semakin berbahayanya persebaran virus ini. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan peraturan terbaru yang dikeluarkan mengenai kebijakan izin tinggal keadaan terpaksa yang akan diberikan secara otomatis melalui sistem tanpa perlu datang ke kantor imigrasi untuk segala jenis izin tinggal dengan pengecualian izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Maka, saat berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020, para WNA terbebas dari pengenaan biaya beban overstay. Tetapi, apabila WNA tersebut telah berada di Indonesia lebih dari 60 hari, terhitung dari sebelum bulan Januari 2020, dan kedapatan overstay, akan dikenakan pengajuan tindakan preventif, yaitu penangkalan warga negara asing masuk ke Indonesia. Kabar baiknya adalah, pemberian izin tinggal keadaan terpaksa ini tidak mempengaruhi izin tinggal yang dimiliki sebelumnya. Demi terciptanya ketertiban, baik administrasi maupun lapangan, maka ITKT ini tidak diperbolehkan digunakan untuk berkegiatan sebagai TKA. Lalu, izin tinggal keadaan terpaksa hanya bisa diberikan kepada WNA yang berada di Indonesia sebagai wujud penegakan hak asasi manusia yang melindungi kesehatan para WNA. Namun, apabila ada WNA yang sudah meninggalkan Indonesia saat maupun sebelum pandemi ini terjadi, dan yang bersangkutan tidak kembali ke Indonesia, lalu ketika dicek masa berlaku izin tinggalnya sudah habis, atau menjelang habis sekalipun, maka otomatis status dari izin tinggalnya tidak diperkenankan diperpanjang di luar negeri. Solusi bagi perpanjangannya hanya dapat dilakukan saat pemohon berada di Indonesia dan sistemnya dimulai dari awal kembali. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.